Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Soteni-chan. Jadi di video kali ini Soteni-chan bakal menceritakan alur cerita anime yang berjudul Dramatikal, di mana cerita ini terjadi bertahun-tahun di masa depan, di mana pemain Rime, game pertarungan virtual, sangat populer dan orang-orang memiliki Almetis, komputer berupa All. Aoba memiliki kehidupan biasa, bekerja di sebuah toko barang bekas dan hidup dengan neneknya di Pulau Midorijima. Tak seperti teman-temannya, ia tidak berpartisipasi dalam Rime, juga tidak termasuk dalam anggota geng. Namun ketika rumor orang menghilang menyebar, Aoba merasa dirinya perlu untuk mengungkap misteri di balik pulau itu untuk melindungi kehidupan sehari-harinya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia Soteni-chan. Scene awal kita diperlihatkan kepada seorang pria bernama Shiragaki Aoba dan kucing robotnya bernama Ren, di mana kini Aoba tengah bekerja yang mana tempat kerjanya bernama Jiangsu Mediocrity, yaitu toko barang bekas, yang kemudian bos dari Aoba menyuruhnya untuk mengirimkan paket ke Delivery World. Lalu Aoba pun bergerak untuk mengantarkan paket tersebut. Saat di perjalanan, Aoba bertemu dengan teman dekatnya yang bernama Kojaku bersama burung robotnya, di mana Kojaku ini bekerja sebagai tukang potong rambut. Setelah berbincang-bincang, Aoba pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian scene flashback saat Aoba kecil diganggu oleh anak-anak lainnya, di mana di sana Kojaku datang untuk menolong Aoba, dan di sanalah pertama kali mereka bertemu. Setelah mengantarkan paketnya, Aoba kembali, namun di jalan Aoba diganggu oleh sekelompok orang, di mana mereka dari sebuah tim bernama Bukbom. Di sana Aoba dipalak, namun dirinya tidak takut, malah dirinya berkata pada mereka kalau mereka lemah, yang kemudian datang seorang pria yang langsung menghajar dua di antara kelompok itu. Saat kelompok itu tahu kalau pria yang diketahui bernama Mizuki ketua dari kelompok Dry Juice, para kelompok Bukbom pun kabur dari sana. Mizuki ini merupakan teman dekat dari Aoba, di mana di sana Mizuki mengajak Aoba untuk masuk ke dalam kelompoknya. Namun Aoba menolak karena dirinya tidak suka hal yang merepotkan. Kemudian mereka berbincang. Dari perbincangan itu Mizuki berkata kalau ada sebuah game cyber yang populer bernama Rime, di mana anggota Mizuki banyak yang memainkannya. Dia juga berkata kalau ada kasus penculikan di mana seluruh anggota Riptis menghilang begitu saja dan tidak ada kabarnya. Sekali anggota dari tim yang menghilang kembali setelah beberapa hari, mereka tidak ingat apa-apa saat menghilang, di mana mereka bahkan tidak ingat siapa diri mereka, seakan-akan otak mereka telah rusak. Banyak orang berkata kalau pelaku penculikan tim Riptis adalah Morphin, yang mana Mizuki curiga kalau sesuatu sedang terjadi. Kemudian di sana mereka melihat Rime, lalu Mizuki pergi dari sana karena dirinya punya firasat buruk. Kemudian Aoba pergi melewati tempat yang sedang terjadinya Rime, lalu diperlihatkan wasit pertandingan atau permainan Rime bernama Usui, yang merupakan sebuah program, di mana pertandingan itu tidaklah nyata. Saat melihat itu penyakit Aoba kambuh lagi, yang mana Aoba ini sering pusing kepala secara tiba-tiba, yang kemudian dirinya dihampiri dua temannya yang bernama Virus dan Trip, di mana mereka di sana untuk menjaga tempat itu dari kegaduhan, yang mana tempat itu termasuk wilayah tim mereka. Yang kemudian di sana tiba-tiba datang polisi yang membubarkan permainan Rime dan ingin menangkap para penonton termasuk player Rime, yang kemudian mereka kabur dari sana termasuk Aoba. Saat tengah berlari, Aoba menabrak seorang pria besar, di mana Aoba langsung meminta maaf, namun pria itu seakan-akan tidak peduli lalu pergi. Kemudian sampailah Aoba di rumah, di mana saat masuk dirinya langsung dimarahi oleh neneknya karena Aoba pergi selalu lupa untuk mengunci pintu walaupun telah diingatkan berkali-kali. Lalu saat berada di kamar, Aoba melihat dari programnya, di mana programnya itu tiba-tiba mendownload sebuah game dengan sendirinya, yang mana saat dibuka terdapat tulisan "Seseorang tolong aku". Kemudian Aoba memainkan game itu, namun gamenya berjalan sendiri yang berakhir di pinggir pantai. Dan keesokan harinya Aoba disuruh mengantarkan barang lagi, di mana saat sampai di alamat tiba-tiba sekitar Aoba berubah, yang mana Aoba kini tengah berada di dalam permainan Rime Battlefield. Dirinya di sana karena terseret masuk secara paksa dan nampak wujud Rime dalam mode online-nya. Lalu muncullah musuh mereka atau lawan mereka, di mana pria kelinci itu mengetahui nama Aoba dan menyuruhnya untuk bertarung. Dan pria itu menyebut ID nama Aoba dengan nama Sly Blue, yang kemudian pria itu pun menyerang. Karena Aoba belum pernah bermain Rime, dirinya hanya bisa menghindar.
Lalu Aoba menyuruh Ren untuk logout, namun Ren berkata kalau dirinya telah mencobanya tapi fungsi logout telah dimatikan. Di sana Aoba yang terkena serangan merasakan sakit, yang mana rasa sakit Raim hanyalah ilusi. Namun settingan itu seharusnya mencegah mempengaruhi tubuhnya, tapi dalam arena ini settingan itu dimatikan, dimana mungkin luka yang diterima Aoba akan membahayakan tubuh aslinya. Di sana Aoba terus terkena serangan yang kemudian pusing Aoba kambuh lagi. Lalu tiba-tiba Aoba menyuruh Ren untuk mengaktifkan sebuah serangan. Karena itu Aoba dapat menangkis serangan musuh dan Ren juga menyerang balik. Setelah itu Aoba malah bertanya pada Ren apa yang barusan dia lakukan. Kemudian mereka terkena serangan besar yang membuat mereka kalah. Namun darah Aoba pulih lagi dengan cepat, di mana Aoba langsung menyerang balik dengan berkata kehancuran dan kematian. Kemudian kembali ke dunia nyata, di mana Aoba yang lemas melihat seseorang yang menggunakan payung dan topi menghampiri dirinya. Kemudian Aoba pun pingsan. Saatnya terbangun, Aoba telah berada di depan tempat kerjanya. Di sana sebagian data Ren ada yang rusak akibat pertandingan tadi. Tak lama Aoba merasa pusing lagi, yang kemudian Aoba pun pingsan lagi. Sementara itu di tempat lain terdapat seorang pria bernama Toe yang melihat rekaman tentang serangan terakhir Aoba yang berada di dalam Raim tadi. Kemudian berpindah ke Aoba yang telah terbangun dan dirinya disuruh pulang oleh bosnya agar dirinya beristirahat. Di mana di perjalanan Aoba masih kebingungan tentang ID nama dirinya, yang padahal sebelumnya Aoba belum pernah bermain Raim. Sesampainya di rumah, Aoba berkata pada neneknya kalau obat biasanya yang diberikannya sudah tidak bekerja lagi. Nenek Aoba ini merupakan mantan dari seorang dokter. Aoba yang sering merasakan pusing karena dulunya dirinya pernah mengalami sebuah kecelakaan. Maka dari itu dia juga kehilangan sebagian ingatannya, yang kemudian Aoba menelpon virus yang tengah bekerja, di mana Aoba memberitahu virus tentang dirinya yang bermain Raim. Namun virus tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Aoba memperbaiki data Ren yang sedikit rusak. Saat Aoba tertidur, dirinya dibangunkan oleh Benny, robot dari Kojaku, di mana di sana Kojaku datang untuk menginap. Setelah makan, Aoba memberitahu Kojaku kalau dirinya terseret ke dalam Raimville, yang mana tidak ada Usui dan kerumunan. Lalu Kojaku berpendapat kalau itu kemungkinan serangan acak, di mana ada orang-orang secara acak memulai pertarungan Raim tanpa Usui. Mereka bermain Raim tanpa aturan dan pembatas, sehingga beberapa orang yang terseret pada akhirnya hampir terbunuh. Kojaku bersyukur karena Aoba berhasil lolos dari itu. Sementara itu kini Mizuki tengah bersama seorang pria, di mana mereka berdua menjalankan bisnis yang sama, yaitu pembuat tato. Yang mana pria itu memberi sampel tato pada Mizuki, di mana Kojaku yang tengah mandi terlihat di punggungnya terdapat sebuah tato yang sama seperti sampel pada Mizuki. Keesokan harinya Aoba mulai bekerja lagi. Di sana Aoba masih bertanya tentang dirinya yang terkena serangan acak itu, dan dirinya bertanya-tanya kenapa orang itu melakukan itu padanya. Yang kemudian di depan toko terjadi ledakan, di mana saat dilihat terdapat seseorang yang menyebut Aoba sebagai master. Hal itu pun membuat Aoba kebingungan. Pria itu bernama Clear. Dialah yang telah membawa Aoba di saat dirinya terpingsan setelah bermain Raim. Di mana di sana Aoba langsung bertanya apakah dia yang telah menyeret Aoba. Namun Clear berkata kalau dirinya tidak melakukan itu, tapi dia mendengar kalau Aoba berkata kehancuran dan kematian. Kemudian Aoba menyuruhnya untuk pulang. Sementara itu di tempat lain, Mizuki dan Kojaku tengah berbincang mengenai bisnis mereka masing-masing, di mana mereka berdua berteman dekat. Berpindah ke Aoba yang mana dia kedatangan pelanggan yang tiba-tiba berkata ketemu. Ternyata pria itu hanya mengambil barang yang ada di belakang Aoba. Setelah membeli barang itu, dirinya langsung pergi. Setelah pekerjaannya selesai, Aoba kembali ke rumahnya. Namun dirinya terheran karena pintu rumahnya tidak terkunci, yang padahal Aoba telah menguncinya. Di mana saat masuk ke kamarnya, dirinya melihat pria yang beli barang di tokonya, yang mana pria itu tengah memainkan komputer Aoba. Yang tentu saja Aoba marah kenapa pria itu telah masuk ke rumah orang sembarangan. Namun pria itu malah berkata apakah Aoba tidak mengingatnya, di mana ternyata pria yang diketahui bernama Noise ini dialah yang telah menyeret Aoba ke dalam permainan Raim. Noise juga bertanya bagaimana Aoba bisa menang saat itu, yang mana Aoba malah tidak tahu kalau dirinya menang. Lalu Noise memojokkan Aoba dan mengajaknya untuk bertarung lagi, di mana dia juga mengancam kalau Aoba tidak mau, dirinya akan menghancurkan Ren.
Namun tiba-tiba datang Clear yang menghentikan Noise. Dan juga Kojaku datang ke tempat itu, di mana Kojaku datang karena dirinya melihat bayangan aneh dari balkon rumah Aoba. Karena itu dirinya bergegas ke rumah Aoba. Di sana Kojaku berniat untuk menyingkirkan Clear dan Noise. Namun Noise malah menghina Kojaku, di mana dia berkata apakah Kojaku ini sangat lemah hingga membawa pedang. Dari perkataan itu membuat Kojaku emosi, yang mana mereka berdua pun langsung bertarung di sana, yang membuat kamar Aoba berantakan. Dan hal itu membuat Aoba membentak mereka berdua untuk berhenti. Di sana juga datang nenek Aoba dengan memarahi mereka dan menyuruh mereka untuk turun. Setelah dibawa di sana mereka berkenalan. Selesai makan, mereka disuruh pulang oleh nenek Aoba. Saat berada di luar, Aoba berkata kepada Kojaku kalau Noise inilah pelaku serangan acak Rhyme. Kemudian Kojaku teringat kalau dirinya pernah bertemu Noise, di mana Noise memiliki tim Rhyme bernama Rough Rabbit, yang mana anggota tim mereka pernah saling bertempur. Kemudian keesokan harinya Aoba, Kojaku dan Mizuki berkumpul, di mana Aoba dan Kojaku menemui Mizuki karena mereka khawatir padanya setelah beberapa hari Mizuki terlihat pucat. Di sana mereka berbincang tentang bisnis mereka masing-masing dan canda tawa bersama. Sementara itu di tempat lain, terlihat kalau logo tim Mizuki yaitu Dry Juice telah diganti dengan logo Morphin. Berpindah ke tempat kerja Aoba, di mana di sana Noise datang lagi, yang mana dirinya mengajak Aoba untuk bergabung dengan timnya, yang tentu saja Aoba menolaknya. Kemudian Aoba mendapatkan telepon kalau neneknya dalam masalah, yang kemudian Aoba bergegas untuk menemui neneknya yang berada di rumah sakit. Sesampainya di sana nenek Aoba baik-baik saja karena neneknya hanya mengalami sakit pinggang, yang kemudian mereka pulang dengan Aoba menggendong Tae atau nenek Aoba. Saat menggendong neneknya, Aoba teringat kalau dirinya waktu kecil sering digendong begitu, yang mana di sana Tae bercerita kalau waktu kecil Aoba sering merasa kesepian setelah orang tuanya meninggal. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah. Lalu tak lama terlihat kalau nenek Aoba kini tengah bersama seorang pria, di mana pria itu berkata, jadi dia masih hidup. Apa yang akan terjadi setelahnya kita akan mengetahuinya di part berikutnya. Oke teman-teman, untuk part 1 dari anime Dramatikal sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotenichan pamit undur diri.